Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Nur Anissa. Di sini saya akan menjawab lampiran soal dari tugas praktikum algoritma dan pemrograman yang nomor satu. Yang mana soalnya itu langsung saja saya share screen. Yang mana soalnya itu buatlah program untuk menampilkan n buah bilangan prima, menghitung nilai bilangan n di antara A dan B. Nah, untuk logika deskripsinya itu, program ini bertujuan untuk menampilkan berapa jumlah bilangan prima dalam rentang A hingga B dengan hanya menggunakan pernyataan for. Nah, program ini dimulai dengan meminta di mana nanti program itu akan meminta untuk masukkan nilai n, nilai dari variabel n, a, dan juga variabel b. Nah, di mana variabel n itu dia itu jumlah bilangan prima yang ingin kita tampilkan. Kalau a-nya itu dari batas bawah yang ini bilangan prima yang akan diceknya, bilangan yang akan dicek, kemudian B-nya itu batas atasnya untuk melakukan pencarian terhadap bilangan prima tersebut. Kemudian perulangan pertama for itu digunakan untuk menelusuri setiap angka dalam rentang tersebut selama selama n itu masih lebih dari 0. Nah, perulangan kedua itu untuk menghitung jumlah faktor pembagi dari setiap angka untuk menentukan apakah angka tersebut adalah bilangan prima. Kemudian untuk for yang ketiga itu untuk memastikan bahwa hanya angka yang memiliki tepat dua faktor dan faktor yaitu satu dan dirinya sendiri yang dicetak. Nah, jika sebuah angka merupakan bilangan prima, program akan mencetaknya dengan mengurangi nilai n sehingga program otomatis berhenti setelah menemukan n bilangan prima tanpa perlu variabel penghitung tambahan. Nah, program ini memastikan hasil efisien dengan hanya menggunakan 5 perulangan for dan langsung menghentikan pencarian setelah cukup banyak bilangan prima ditemukan. Nah, untuk flowchartnya, pertama itu start, kemudian untuk memulainya itu start. Kemudian kita menginputkan nilai dari variabel n, yang mana nilai variabel n itu tadi itu jumlah bilangan prima yang ingin kita tampilkan, kemudian ada variabel a dan b. Nah, yang mana variabel a ini untuk kita masukkan batas pencariannya, batas bawah pencariannya, kemudian variabel b itu maksimal, batas maksimal dari pencarian untuk mencari bilangan prima tersebut. Kemudian masuk ke proses perulangan tadi, yang mana di sini ada variabel bilangan itu sama dengan 0, n lebih dari 0 dan bilangan itu kurang dari b. Bilangan itu sama dengan a, n-nya itu kurang dari 0 dan bilangan itu lebih kurang dari b. Nah, kalau misalkan dia benar, dia bakal proses faktor sama dengan 0 ini. Kemudian setelah itu dia bakal cari di sini, mencari jumlah faktor jumlah faktor dari bilangan yang tadi diseleksi, tadi dicek. Nah, kalau dia benar dia bakal ke sini, yang mana J sama dengan 0. Sini J kurang dari satu dan bilangannya itu habis dibagi habis bilangan itu habis dibagi dengan nilai I. Nah, kalau misalkan dia benar, nanti dia faktornya itu akan bertambah. Ditambah satu, terus J-nya juga dia nambah satu, naik lagi. Kemudian dia nanti diulang lagi, dicek ulang lagi. Lakukan proses pengulangan di situ sampai dia itu nilainya false. Kalau dia nilainya udah false, nanti dia bakal ke I-nya itu ditambahkan, nilai variabel I tadi ditambah satu, terus masuk ke for yang tadi yang I sama dengan satu, ya I-nya itu kurang dari sama dengan bilangan tadi. Sampai dia itu nilainya
Dia akan kalau benar tuh dia bakal ke proses yang variabel dia tadi. Nah, kalau dia salah tuh dia bakal ke false ke sini, di mana nah bilangan itu nilai bilangan variabel bilangan itu bakal dia ditambah satu, terus dia bakal ke perulangan awal lagi yang bilangan sama dengan A, N kurang dari nol dan bilangan itu lebih dari sama dengan B hingga nilainya itu false. Kalau nilainya udah false baru dia bakal ke perulangan yang ketiga di sini untuk mencetak tadi bilangan untuk mengecek apakah di sini k-nya itu lebih kurang k-nya itu k-nya sama dengan nol, k kurang dari satu dan faktornya itu sama dengan faktornya itu 2. Nah, kalau dia benar, dia bakal nyetak bilangan tersebut misalkan eh, satu, satu itu kan misalkan 5, dua lah dua, misal dua, dua itu kan dia habis dibagi satu dengan dirinya sendiri kan karena bilang 5. Nah, kemudian di sini dia dicek apakah benar itu faktornya itu dua. Nah, kalau faktornya dua, dia bakal nyetak bilangan tersebut. Nah, terus sudah cetak bilangan tersebut, dia bakal ngurangin nilai M tadi jumlah bilangan prima nilai variabel N yaitu variabel N tadi kan jumlah bilangan prima yang ingin kita tampilkan itu dikurang kemudian nilai K-nya itu ditambah dengan satu dan variabel K-nya ditambah satu kemudian dia bakal masuk ke proses yang K tadi itu lagi proses for ketiga itu sampai berulang-ulang hingga kondisinya itu tidak terpenuhi. Nah, kalau kondisinya udah tidak terpenuhi dia bakal ke N selesai programnya. Untuk sudokutnya itu pertama kita deklarasikan terlebih dahulu variabelnya, di mana ada variabel N, A, B, terus ada bilangan, faktor, I, J, dan K. Nah, sebenarnya dengan tipe data integer karena dia merupakan bilangan bulat. Kemudian begin untuk memulainya, rate kita masukkan jumlah bilangan prima yang akan ditampilkan. Untuk mencetak kalimat string tersebut. Kemudian rate nilai dari kemudian kita masukkan ini rate n itu untuk kita masukin jumlah bilangan prima yang kita tampilkan tadi kan misal 20 gitu terus rate masukkan batas bawahnya itu batas bawah seperti misalkan dari satu satu terus rate A masukkan batas bawah misalkan rate A itu satu kemudian masukkan batas atas rate rate B itu misal 10 berarti dari 1 sampai 10 yang kita cari. Misal kita ingin menampilkan bilangan prima 20. Nah, berarti 20 itu kita carinya cuma dari satu sampai 10. Boleh lebih dari 10. Kalau misalkan lebih dari 10 dia bakal berhenti programnya. Kemudian melakukan perulangan yang pertama di mana bilangan itu A. A itu disimpan di nilai variabel bilangan nilai A itu terus N-nya itu harus lebih dari nol dan bilangan itu dia kurang dari batas atas. Kemudian dia melakukan perulangan yang kedua. Kemudian eh, tadi masih nol kan nilainya nilai yang mana? Faktor ini nol sama dengan nol. Kemudian satu faktor I-nya itu sama dengan satu. I-nya itu variabel I itu harus nilai variabel I itu harus kurang dari sama dengan bilangan. Lalu untuk perulangan yang kedua itu karena for J sama dengan nol, kemudian J-nya itu kurang dari satu dan kalau bilangan tersebut dibagi dengan nilai variabel I itu habis, dia bakal nambah faktor ditambah satu, kemudian faktor itu tambah satu disimpan di variabel faktor, terus J-nya itu tambah satu disimpan ke variabel J, kemudian ini ada yang kurang di sini. I-nya tambah satu disimpan ke variabel bilangan.
Terus selesai, kemudian di sini bakal nyetak kayak for K itu pertama kan nol, K-nya itu harus lebih dari kurang dari satu, K-nya kurang dari satu, dan faktor itu faktornya itu ada dua sama dengan dua. Cuman kalau dia benar nanti tuh dia bakal cetak bilangan, terus inputin bilangan, kemudian n dikurang satu itu nilai variabel n kurang satu disimpan di variabel n, nilai variabel k ditambah satu disimpan di variabel k, terus selesai mana nanti dia bakal variabel i itu ditambah satu disimpan di variabel i, kemudian variabel bilangan itu tambah satu disimpan di variabel bilangan, selesai. Langsung aja kita ke programnya. Ini kita buat file baru aja. Kita namain lamsol. Yes. Pertama kita masukkan dulu karena dia program C++, ini kita masukkan include IOStream. Mana input IOStream ini dia itu digunakan untuk memanggil sintaks cin, cout, dan nly. Kemudian using space std dia digunakan untuk agar fungsi yang kita gunakan itu terbaca. Lalu in main std, sorry. Apa? Nah, in main ini dia tuh sebagai fungsi utama. Lalu ada buka kurung kerawal. Buka kurung kerawal itu untuk memulai sebuah programnya. Langsung aja kita deklarasikan variabelnya di sini. Nah, di sini ada variabel n. Mana variabel n itu kan jumlah dari ya, bilangan prima yang ingin ditampilkan. Kemudian a, variabel a itu dia batas bawah dari sebuah sejumlah bilangan minimal dari sebuah bilangan yang nantinya kita ingin cek. Kemudian b-nya itu batas atasnya. Kemudian ada bilangan di sini untuk dia itu ngecek setiap angka dalam rentang A sampai B untuk untuk nantinya itu tindak lanjut untuk mengecek apakah bilangan tersebut itu merupakan bilangan prima. Kemudian ada bilangan faktor, menghitung jumlah pembagian dari bilangan. Kemudian ada I, J, dan K. Itu untuk menghitung jumlah faktor dari bilangan. Di out masukkan jumlah bilangan prima yang ingin ditampilkan. Nah, di sini nanti out ini dia bakal nampilin string tersebut. Itu masukkan jumlah bilangan prima yang ingin ditampilkan.
Lalu Shein itu nanti kita untuk menginputkan nilai berapa jumlah bilangan prima itu yang ingin kita tampilkan nanti. Misalkan kita ingin menampilkan 5. Nah, terus ada Sheout masukkan batas bawah. Ini nanti dia bakal nampilin string masukkan batas bawah. Shein A. Yang mana? Shein A ini nanti dia untuk kita inputin nilai dari variabel A. Mana variabel A itu kan tadi batas bawah atau nilai minimal yang akan nanti kita cek. Misalkan tadi kita ingin menampilkan jumlah prima, bilang prima 5, terus berarti kalau kita masukkan A-nya itu 1, berarti itu kita ngeceknya itu dari angka 1. Nah, terus masukkan batas atas. Sama kayak yang A tadi, kalau B batas atas berarti kan nilai maksimalnya. Kayak misalkan tadi kita ingin menampilkan bilangan prima itu 5, 5 buah bilangan prima itu dari mulai kita ngecek itu dari angka 1, terus batas atasnya 10 berarti sampai angka 10 kita ceknya. Kalau misalkan lebih, nanti programnya bakal berakhir. Di sini ada perulangan pertama, yaitu for pertama, mana bilangan tadi kan ada variabel bilangan, itu variabel bil, itu dia menyimpan nilai variabel A, kemudian di sini N-nya itu harus lebih dari nol dan bilangan itu kurang dari bilangan dari batas maksimalnya. Nanti dia bakal mengecek faktor menghitung jumlah pembagian dari bilangannya.
Kemudian ada for I sama dengan satu. I itu kurang dari sama dengan bilangan. Terus ini ada sebenarnya di sini proses for yang kedua itu I-nya kurang dari sama dengan bilangan. Terus kalau dia dicek di sini J sama dengan nol, J di J sama dengan nol ini dia dicek kalau J ini lebih dari satu dan bilangan tersebut itu di sini syaratnya itu J kurang dari satu dan bilangannya itu habis dibagi dengan I, itu dia bakal faktor tadi bakal bertambah satu terus melakukan melakukan perulangan lagi di tadi for yang kedua tadi I sama dengan satu itu dia bakal melakukan perulangan lagi hingga dia itu nilainya kondisi dari for tersebut sudah tidak terpenuhi lagi. Nah, kalau misalkan dia terpenuhi dia bakal terus ngulang hingga kondisinya itu tidak terpenuhi. Nah, nanti kalau kondisinya sudah tidak terpenuhi, dia bakal ngecek ke for pertama yang mana tadi bilangan sama dengan A ya. Terus yang sama dengan A itu N-nya itu lebih dari nol dan bilangan itu lebih dari kurang dari sama dengan nilai maksimal tadi sampai dia itu selesai. Sampai dia itu tidak memenuhi kondisi. Yang mana tadi? Oh ya, yang mana tadi jika yang kondisi yang ke yang for J sama dengan nol, J kurang dari satu dan bilangan itu habis dibagi satu tadi, kalau misalkan dia tidak terpenuhi, nanti dia nilai J-nya itu ditambah satu, terus dia bakal ke yang I tadi, bakal terus ngelakuin perulangan hingga kondisinya itu dia tidak terpenuhi. Kalau kondisi tersebut tidak terpenuhi, dia bakal bertambah faktornya tadi. Kalau kondisinya itu terpenuhi, yang for ketiga tadi, dia bakal menambahkan faktornya hingga kondisi itu tidak terpenuhi. Terus yang for ketiga, untuk perulangan yang ketiga itu di mana di sini um, hanya itu kurang dari satu dan faktornya itu sama dengan dua. Nah, kalau misalkan kondisi tersebut sudah terpenuhi, dia bakal nyetak bilangannya, terus dia ngurangin nilai N tadi, terus masuk ke perulangan, ngurangin nilai N-nya tadi sampai ditambah dengan nilai K, bakal ngelakuin di sini perulangan beberapa kali hingga kondisinya itu tidak terpenuhi lagi. Kalau kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi, dia programnya selesai.
Kemudian kita cek, kemudian she all enter. Kita coba untuk run. Di sini ada kesalahan. Oh, sini kurang C include IOStream. Ini juga kurang kurung kurawal. Coba untuk run. Bilangannya sama dengan A, kemudian ini itu kurang dari lebih dari 0 dan bilangan itu lebih kurang dari sama dengan B. Oh, di sini kita salah variabel atau di sini variabel bilangan. Hmm, ini ada kesalahan lagi di mana faktor. Oh iya, di sini saya kurang menambahkan titik koma, juga kurang titik koma. Nah, dimana di sini kita pertama itu masukkan bilangan prima yang ingin kita tampilkan itu ada berapa. Misal kita ingin menampilkan tiga tiga buah tiga buah bilangan prima. Itu batasnya itu dari satu, batas bawahnya kemudian batasnya sampai 10. Nah, dia bakal tampilkan tiga, tiga bilangan prima tadi kan, yaitu 2, 3, dengan 5. Yang mana dia tuh dicek tadi yang awal. Hmm, Mana kalau misalkan tadi batasnya itu kan dari 1 sampai 10 tuh. Dari 1 sampai 10 yang mana akan ada bilangan 7 juga itu kan bilangan prima. Nah, karena dia dimintanya cuma 3, jadi kalau misalkan lebih dari 3 itu nanti programnya itu selesai. Nah, mungkin cukup sekian saja dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.